ini biar cepat ya, karena silakan Bupati dan Pak Sekda. Nah, saya langsung moderatornya, biar nggak lama-lama. Tapi yang nyatet Pak Asisten sama Bupati. Silakan yang mau bertanya, ngacung langsung apa namanya masalahnya. Yang akan bertanya nama masalahnya apa silakan. Nanti akan dijawab oleh kami, ada BKN. Kalau ini ada juga teman-teman dari Kemenpan RB. Silakan kalau mau ditanya, monggo. Tuh, silakan yang lain, monggo. Ya, silakan monggo. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bapak Menpan yang kami hormati, saya Herminingsih, Kepala BKPB, terkait dengan pengadaan ASN, kebijakan dari pemerintah pusat untuk pemerintah daerah untuk tahun 2023 diberikan kesempatan untuk penambahan ASN melalui jalur P3K. Alhamdulillah untuk Kabupaten Demak tahun 2022 mendapatkan formasi untuk tenaga teknis itu 132 formasi Bapak. Dari 132 formasi ini jabatan yang terisi itu sebanyak 52 jabatan. Jadi 80 sendiri itu tidak terisi. Ini diantaranya Bapak Menteri karena passing grade yang tidak bisa terpenuhi sehingga banyak jabatan yang kosong. Terkait hal tersebut mohon kebijakan dari pemerintah pusat karena apabila dari P3K untuk guru ini ada afirmasi untuk yang P1 seperti itu, kemudian P2 untuk yang K2 dan P3 ini kebijakan untuk yang honorer dengan masa kerja lebih dari 3 tahun pada sekolah negeri. Kemudian untuk tenaga kesehatan ini juga ada afirmasi-afirmasi, diantaranya apabila melamar pada unit kerjanya, kemudian usia ini juga ada afirmasi. Tetapi untuk tenaga teknis ini belum ada Pak. Kami memang banyak disambati oleh rekan-rekan honorer yang berada di OPD yang sehari-hari bersama kami. Makaten Pak, nggih, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi langsung saja. Ini kemarin baru saya bahas karena memang hanya 13% kalau nggak salah tenaga teknis yang diterima ya. Jadi nanti kita sedang akan kaji karena memang bisa jadi karena passing grade-nya terlalu tinggi atau sebaliknya. Kira-kira gitu ya. Nanti ini sedang untuk segera saya ambil keputusan terkait dengan apa namanya pengisian jabatan-jabatan yang kosong di kompetensi teknis. Sebenarnya bukan hanya itu, ada juga di tempat yang lain juga ada banyak yang kosong yang karena apa namanya kompetensi teknisnya mereka tidak lolos. Pak Abah silakan, saya minta jawab Deputi Asdep SDMA. Nambahi Pak Abah. Terima kasih Pak Menteri, izin menambahkan apa yang disampaikan oleh Pak Menteri tadi. Jadi yang pertama, rendahnya tingkat kelulusan dari P3K saat ini khususnya yang teknis, pertama adalah karena rendahnya pelamar Pak. Jadi pelamar itu tidak terlalu banyak dibandingkan tahun 2021, perbandingannya hanya 30-40%. Sehingga memang ketika kompetisi banyak nilainya, NAB-nya tidak bisa memenuhi nilai ambang batas, walaupun kebijakan dari Kemenpan RB dari beberapa instansi yang diusulkan itu bisa sampai 40%. Ya, karena memang berbeda 2021 Pak Menteri, kalau CPNS itu pelamarnya itu bisa 1:500, bahkan ada yang 1:1000. Tapi untuk jabatan ini kira-kira banyak yang tadi tidak memenuhi nilai ambang batas karena pelamarnya pun cukup sedikit. Sehingga kalau secara nasional itu hanya 46%, ya 46%. Tapi yang jadi catatan adalah dari berbagai pelamar tadi itu dominasinya adalah dari tenaga non ASN dan ex-THK2. Jadi kemungkinan Bu, ini Pak Menteri akan mengambil langkah-langkah kebijakan terkait dengan ini, khususnya bagi mereka yang pelamar tadi yang masuk kategori ex
PHK 2 dan tenaga non ASN. Kemudian dari formasi yang disiapkan oleh Pak Menteri juga itu hanya 50% yang diusulkan oleh Pemda ya. Sehingga peluang mereka untuk melamar tingkat kelulusan juga jadi rendah. Padahal kalau dioptimalkan formasi yang sudah disiapkan oleh Kementerian PAN-RB untuk pemerintah daerah itu bisa memberi 2022-2023 ini kita akan sisir kembali karena pengolahan data nanti harus dilakukan oleh BKN gitu ya supaya nanti kita lihat dan petakan kembali tingkat kelulusannya. Nah ini barangkali yang menjadi kebijakan lebih lanjut terkait dengan hal itu. Jadi banyak dampak dari pelamar ya, kemudian juga rendahnya usulan formasi yang berdampak kepada tingkat kelulusan juga yang lebih rendah. Baik Pak. Barangkali itu Pak Menteri sebagai tambahan. Makasih Pak. Baik, makasih Bapak. Jadi kira-kira itu Bu ya. Baik Pak. Minggu ini kami akan segera ambil keputusan untuk memberikan afirmasi terkait dengan yang Ibu sampaikan. Karena hampir merata se Indonesia ini. Sehingga mudah-mudahan nanti bisa terisi. Maka 2018 ada aturan, ada PP bahwa sejak 2018 tidak boleh lagi ada honorer 2018. Diberi waktu bukan langsung 2018 dikasih waktu 5 tahun transisinya. Mestinya cukup 5 tahun transisi. Sampai kapan? Sampai 2023 apa? November. Maka 2018 diumumkan pakai PP. Ini 5 tahun lagi nggak boleh lagi lo ada honorer. Sampai kapan? 28 November. Nah waktu 2014 itu tinggal 400 ribuan honorer kita, non ASN kita. Nah begitu saya menjabat di ujung 23, apakah dari 400 ribu tinggal 200 ribu? Tidak. Kita data, kita lihat 2018 itu tinggal, kita lihat itu ya, PHK 2 tinggal 444 ribu. Begitu kita masuk, saya ingin mendata, saya pikir tinggal 300 ribu. Ternyata naik 2,4 juta. Bayangkan, 2,4 juta. Yang ini sekarang, ini menuntut agar segera jadikan P3K. Di satu sisi non ASN ini berjasa luar biasa karena pelayanan publik akan terhenti kalau ada non ASN, betul tidak? Tapi sebagian, tidak semua, sebagian ASN direkrut tapi tidak di sini, yang kayak PDAM tadi ya, dulu, tapi sekarang insya Allah sudah tidak ada. Inilah tantangan kita sekarang. Oleh karena itu maka ini kita harap ke depan ada potret perbaikan untuk mengerjakan ini. Nah inilah yang ramai sekarang. Jadi urusannya rekrut di daerah tapi larinya ke Jakarta hampir setiap hari. Oleh karena itu kalau ini tidak ada afirmasi kebijakan per November 2,4 juta ini harus dihentikan. Maka akan terjadi PHK massal. Nah inilah yang sedang kita carikan solusi. Salah satunya pembahasan undang-undang ASN untuk menyelesaikan ini, mencari jalan tengah. Ini soal non ASN. Nah, Ibu dan saya hormati, saya tidak ingin cerita ini. Kemarin ada beberapa di Jawa Tengah yang sudah diangkat tapi belum mendapatkan formasi ya, Klaten ya, dan seterusnya dan seterusnya. Nanti ini ada Pak Kanrek dan teman-teman yang ada. Inilah tantangan kita.